Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di podcast Iman atau Iya, podcast Insan Mandiri. Ya mungkin sudah beberapa kali kita tidak tayang gitu ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa iya, berjumpa kembali dengan iya. teman-teman sekalian. Amin, amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial kembali, Iya, Bapak Sukamto, ya seorang praktisi dan juga seorang yang katakanlah siapa yang tidak kenal beliau seperti itu. iya, iya. Nah, nanti kita akan berbicara banyak tentang ya seputar UMKM saat ini ya, mungkin kenapa sekarang UMKM sedikit lesu, kemudian apa saja sih tip dan triknya biar UMKM sekarang itu bisa lebih bergeliat kembali seperti sebelum pandemi kemarin ya. Seperti kita tahu kan kemarin saat pandemi itu semua UMKM mulai melesu seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Saiful Khair. Jadi hari ini saya ingin sharing dengan panjenengan, sama-sama pengamat ekonomi, sama-sama pengamat UMKM, juga praktisi, sehingga nanti anggaplah bukan wawancara ya, ini dialog ringan saja. Tapi di balik ringannya dialog ini harapan kita bisa ada benang merah atau resume-resume kecil yang bermanfaat bagi UMKM, begitu ya. Mungkin sedikit bisa disampaikan mungkin ya Pak Toto, Ya, atau mungkin kita bisa kayak obrolkan gitu. ya. Menurut pandangan Bapak sendiri itu, saat ini jika dibandingkan dengan saat-saat kritis kemarin atau saat-saat pandemi kemarin itu Pak, UMKM itu justru malah semakin melemah atau bagaimana untuk saat ini Pak, menurut pandangan Bapak? Jadi begini, sebelum saya podcast ini saya mencoba tanya dengan beberapa teman kami, teman marketing, karyawan yang ada di KSPPS BMT Insan Mandiri yang di 7 titik itu. Secara umum setelah saya wawancara katanya, pandemi kemarin kita bisa bertahan eksis ya, tetapi pasca pandemi ini ternyata ada efek panjang. Contoh misalnya daya beli agak melemah, omset berkurang, terus munculnya banyak pengangguran. Akhirnya terjadi hukum alam. Siapa yang eksis, siapa yang inovatif, dia yang akan kuat. Ada survival. Contoh sekarang, yang tren menarik saat ini adalah UMKM es jumbo 3.000. Ya betul. Nah, Ya merebak di mana-mana itu. ini kan dibalik orang sulit dulu jual es kok kantong plastik ya, kemudian sensenya oke, dibuat kemasan yang bagus, dikasih sablon, tes rasa tehnya bukan yang satu macam teh, ternyata join beberapa teh sehingga ya dipadukan sehingga bisa memunculkan menghasilkan rasa yang ya. khas gitu ya. Pernah nyoba kan? Iya pernah coba itu. Sering. Memang rasanya berbeda kalau kita membuat teh sendiri di rumah Pak. Beda, Kalau ya? teh sendiri di rumah itu kan ya satu teh kita buat sudah selesai. Tapi kalau dibeli es teh cup itu kan rasanya ada wanginya, ada sedapnya, ada pahitnya, ada komplit gitu rasanya, mantep gitu ya. Bahkan sampai pernah beberapa mencermati es krambul itu ternyata bisa jadi waralaba. Jadi waralaba yang saya tanya, misalnya di beberapa titik di Gemolong dan sekitarnya tanya, ternyata dia beli namanya, dikasih alatnya, dikasih semuanya, bayar sekian termasuk tehnya dari dia. Prancis. Franchise ya, ini kan wah menarik juga ya. Hanya yang kecil yang dulu tidak diduga, tapi pasca pandemi itu jedul. Nah, jangan pernah kira-kira misalnya penjenengan berjalan di satu kawasan Gemulung ada berapa es kerampul itu? Di satu jalan saja, tidak di kawasan. Satu jalan saja itu sudah banyak, apalagi ya? satu kawasan. Oke. Kalau Gemolong saja kan sudah banyak. Di jalan protokol yang Gemolong saja itu loh udah banyak. Ya. Itu yang saya ingatkan, itulah peran teman-teman khususnya yaitu lembaga keuangan kita, KSPPS BMT Insan Mandiri. Inilah peluangnya apa? Ya menjadi mitra bagi pendampingan, menjadi mitra bagi UMKM yang bangkit. Memang segmen kita itu segmen ekonomi syariah, maka gerakan pro syariah, ekonomi syariah terus digemakan. Dan yang kecil ini siapa yang kalau yang memperhatikan kita perhatikan, kita dampingi, bukan sekedar keuangannya tapi pendampingan. Kilo bu dikai stiker kilo bu anu carane WA sopo sing pesen
teh krampul nanti dikirim Jadi gitu. pesan bisa lewat WA, sekalian dikirim gitu ya. Iya, iya. Ya kalau masih jauh, wah nek nanti pakai jasa pengiriman Gojek dan yang lainnya rodok saya orang kampung Pak, bingung caranya ya, pakai WA saja langsung bisa ya Pak ya. Iya. Ya seperti itu beberapa anggota kita mungkin ada yang seperti itu Pak ya. Iya. Saya. Jadi ini yang saya katakan, podcast ini yang penting apa ada sesuatu yang positif disampaikan, ringan. Nanti kalau jangan wawancara dengan saya seakan-akan saya pakarnya, padahal kita ya biasa-biasa. Tapi ya, mari kita gerakan isu di masyarakat yang menarik kita angkat, dan itu menjadi topik inisiatif, menjadi topik yang manfaat bagi semuanya, mengambil sisi benang merahnya gitu. Baik, selain itu saya ingin ngobrol tentang, saya punya catatan kecil Mas Saiful, nanti jenengan kritisi ya. Siap, barangkali jenengan kritisi kalau nanti ada sesuatu salah jenengan sempurnakan. Jadi begini, jadi bisnis tahun 2023 ini pasca pandemi itu aneh. Pernah dulu begini, ada beberapa petani itu kena penyakit kayak kuku gitu, ternak, sering banyak yang mati Mas. Dulu beberapa waktu lalu. Terus yang mati tanamannya atau petaninya? Bukan, Pak? sapinya. Oh, sapinya. Oh, bukan orangnya, sapinya yang mati. Okay. Sapinya. Siap. Kena penyakit kuku itu dulu. Sapinya ya. Ya, sapinya geger itu. Kemudian juga ayam pernah mau lebaran itu meninggal. Kok meninggal ya? Mati ya kan ayam. Saya punya ayam tuh 40 bangkok campuran mati Pak. Tetangga saya juga begitu. Pasca itu ada kayak pandemi ayam gitu loh. Oke, kacau. Terus kemudian lihat ekonomi, ada beberapa UMKM mebel yang saat ini belum bisa bangkit Mas. Di kawasan beberapa di Kali Jambi sekitarnya ini mebel belum bangkit. Apalagi ketika ekspor nggak jalan, mebel lokal itu sekarang mulai kalah dengan mebel yang apa itu? Apa Mas jenenge sing mebel kayu jati apa Mas itu? Yang kayaknya apa namanya? Apa ya namanya, mebel yang kayak yang murah tapi elegan murah. Kalau jati kan mahal. Iya, bahannya keras, kalau bahannya lebih empuk. Nah, pasca pandemi tadi ternyata orang koleksi mobil itu yang bagus, murah dan terjangkau, tetapi tampilannya elegan. Dilihat saja yang penting menarik ya. Tidak terlalu memperhatikan awet lama enggak sampai ke situ ya. Karena ya mungkin ekonomi juga sudah berubah. Iya gitu. Lah yang cilaka ya, ini pelaku UMKM mebel ini bingung. Harus banting setir. Bahkan saya tidak sebutkan namanya, ada salah satu pengusaha di Ngembat ya, itu pengusaha Polowijo, itu banting setir menjadi transport. Jadi transport itu dia beli bis kecil, itu tinggal wisata, piknik, apa itu? Karena dia melihat, waduh, ketika ada banyak pemain di UMKM Polowijo, termasuk padi jagung, banting setir, itu dia mengikuti tren, apalagi paskanya ada pasca online. Sekarang orang beli beras online, kulaan gabah nebas online. Apa yang ya kan betul kan? Apa yang tidak online? Tapi sekarang ya sudah agak lumayan Pak. Kemarin ada perhatian dari pemerintah juga untuk membatasi online itu, seperti yang di gimana? Kemarin. Menurut penjelasan gimana ini kebijakan yang jenengan yang pakar IT? Ini UMKM dikaitkan dengan online itu menurut jenengan gimana? Sebetulnya ya memang bagus, tapi di situ ya tetap kita memerlukan kehadiran pemerintah untuk memberikan batasan-batasan. Peran pemerintah hadir. Oke. Ketika nanti tidak ada peran pemerintah kan nanti online pasti akan masuk ke semua lini. Sampai nanti ya UMKM kecil kan pasti kewalahan kan, tidak mampu untuk bersaing dengan hal-hal yang lebih besar, yang lebih besar. Tapi alhamdulillah kemarin pemerintah perhatian tanggap peka ya. Turut hadir dalam memanajemen proses-proses yang ada di online itu. Kemarin membatasi untuk penjualan yang dilakukan di sosmed seperti di TikTok itu kemarin Pak. Jadi di situ juga ada pembatasan oleh pemerintah. Jadi itu regulasi pemerintah dalam rangka mengamankan, khususnya konsumen, pelaku bisnis. Iya. Jadi di situ ya bisa membuat sedikit balance lah. Nanti kalau tidak ada kehadiran pemerintah kan nanti semua saling bersaing secara gimana ya, sendiri-sendiri gitu. Tapi ketika ada regulasi dari pemerintah kan pasti pemerintah kan berusaha untuk adil biar semuanya bisa tumbuh dan berkembang gitu. Ini yang sahabat podcast kita itu lebih banyak sharing begini Mas. Bahasanya jagungan bisnis atau jagungan UMKM ya kan. Jadi mungkin lebih hidup ya. Jadi kalau wawancara kan kesannya malah kita kaku ya. Saya minum.
Oke, kemudian mungkin Pak, kalau yang tadi kan yang di UMKM yang di luar Pak. Iya, yang Kalau yang sudah dilakukan BMT sendiri Pak, mungkin untuk menghadapi pasca pandemi ini Pak. ya. Apa yang dilakukan, apakah sudah melakukan hal-hal yang baru atau mungkin ada tips yang bisa dibagikan gitu Pak? Jadi begini, kami ini kan lembaga keuangan yang insya Allah lah sudah legal formal, dapat kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Tapi kita tidak gegabah langsung buka cabang, Pak. Artinya justru bank yang 7 itu dijaga sedemikian rupa agar mantap, mapan dan kuat berbasis anggota, karena KSPPS ini dari anggota untuk anggota. Kami seperti regulasi pemerintah tidak melayani publik. Ya, apalagi dengan Samadku AML kemarin, kita ini insya Allah amanah adalah anggota, bukan untuk maaf ini sarangnya pencucian uang. Insya Allah kami nggak ada. Kami ada surat pernyataan, tidak ada untuk sarana pencucian uang, tidak ada dana gelap di sini. Dananya dana terang. Maksudnya dari anggota. Memang kecil, memang dana itu kecil lah kalau dibandingkan perbankan. Wah, karena triliun itu hanya kecil, tetapi kita tetap berpihak pada UMKM. Hanya yang saya sampaikan pertanyaan dengan, jadi kami melakukan digitalisasi sistem. Jadi segala sesuatu termasuk mungkin kontrol, keuangan, sistem pekerjaan. Contoh sederhana, teman-teman marketing dengan alat apa itu Mas? Yang print butut itu. Oh iya, kolektor. Nah, dulu kan manual itu. Iya. Dulu manual, sekarang nah, jenengan lebih tahu bakarnya. Kemudian digitalisasi di permodalan kita siapkan, digitalisasi di sistem kepegawaian, digitalisasi marketing, termasuk maaf ini kehadiran info ini, kegiatan dialog bisnis UMKM ini, anggap ini dialog bisnis UMKM ya, yang dimotori daripada teman-teman Insan Mandiri ini juga membuka wacana baru. Ini loh BMT Insan Mandiri hadir, ya gitu loh maksud saya itu. Jadi kami akan terus lakukan digitalisasi, bahkan backup sistem, sampai jenengan sampaikan bahwa data kita sangat kuat, akurat. Ya, jangan lebih tahu di backup sistem, tempatnya di Jakarta pakai server macam-macam lah. Jangan detailnya lebih tahu. Artinya kami hanya cerita global, tidak detail. Insya Allah kami aman dan amanah. Banyak sih beberapa titik sana bermasalah, silakan. Karena kami berbasisnya itu, contoh anggotanya jelas, pengurusnya jelas, pengawasnya jelas, pengelolanya jelas. Setiap kali ada oknum yang nakal, pasti terdeteksi. Gitu Mas. Jadi semua pengembangan IT yang kita lakukan ya tidak hanya IT ya Pak, di BMT ada pengembangan SDM dan juga lainnya. Betul. Semua dalam rangka bagaimana kita bisa mensupport anggota kita, kemudian UMKM dari anggota kita gitu ya. Iya, itu ujung-ujungnya anggota semakin percaya. Ujung-ujungnya nyen pangapunten kita tahu, sampai-sampai maaf simpanan berjangka, orang yang maaf anggota mau istilahnya titip anggota, titip modal untuk simpanan berjangka, itu Pak jangan banyak-banyak, kita atur dulu on off. Artinya kepercayaannya ini tinggi, sangat tinggi. Cuman ya semuanya berjalan saja. Nek wong Jawa alon-alon, waton kelaton. Sak madya sedang-sedang saja. Ojo grusa-grusu, engko mundak kesuru. Maksudnya jangan gersa-gersa, nanti malah jatuh terjerembab. Jadi gitu. Mending kita tapak demi tapak, betul. Selangkah, tapi kita pastikan dulu setiap langkahnya itu kita berjalan dengan aman gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian begini, mungkin saya akan sampaikan ya 6 aspek UMKM yang tadi terus terang saya ngepek di beberapa komunitas bisnis yang ada ya. Maksudnya begini, pernah saya baca tadi di medsos bahwa rapat Dewan Gubernur RDG di BI di tanggal 22-23 itu membuat catatan ya. Suku jasa atau bunga itu sekitar 5,25%. Artinya mencoba buat stabilisasi ekonomi nasional itu netral atau tenang, nyaman. Tetapi ada aspek UMKM yang harus dibenahi. Ada sekitar 6 atau 7 ya. 1, SDM. Biarpun gawe es krampul, kalau maaf ini raciane teh
nggak pas gimana? Rasanya pasti nggak enak. Ini saya pernah beli es kerampul di sebelah sana, nggak sebut orangnya di Baratel. Ini kalau bosnya enak banget, tetapi si nunggu gak bosnya kok gak enak. Iya, beda. Beda tangan, beda gitu. Nah, artinya yang pertama adalah standarisasi SDM. Kemudian yang kedua, produksi, Mas. Jadi kita memudahkan ingatan teman-teman kerabu aja ya. Biasanya bisa saja wedangan atau apapun bisa. Kita memudahkan, menyederhanakan. Produksi, produksi itu begini. Kalau seseorang, saya pernah wawancara, dia itu ada es kerampul, dia misalnya jual satu hari bisa 100 cup. 100 cup itu untungnya berapa? Nah, perlu kan bisa didatangkan dulu. Itu kalau punya satu titik, bos. Misalnya gini, satu titik 200.000. Gue karyawan 100, Mas. Itu 100 toh. Kalau punya 10 titik, 1 juta. Kalau 5 titik, 500, Pak. Bisa membuka lapangan kerja, tapi dapat penghasilan. Mental bosnya muncul, mental UMKM-nya muncul. Nah, kemudian yang ketiga, finansial. Bantu modal. Gimana solusi bantu modal? Jadi anggotanya. Ya, ini nggak promo ya maksud saya. Jadi anggota kita dulu, nanti ya, kita jadi anggota, bantu. nanti kita bantu keuangannya. Kalau misalnya cara bodon lah, misalnya orang usah cara bodon nyilih duitnya dulu atau pinjam temennya, saudaranya, nanti dikembalikan. Tapi komitmen bertanggung jawab. Tetapi finansial oke lah, datang ke BMT, insya Allah ada solusinya. Yang keempat, pemasaran. Jadi lebih tahu marketingnya apa namanya, teh kerampul. Gampang kan? Kolega, WA. Iya. Sosmed, via sosmed gitu. Iya kan. Apalagi kalau pinggir jalan itu, set gitu ya, orang lewat ini. Gulmastro, sepet legi. Iya. Jadi pemasaran yang kelima apa? Kemitraan. Sebenarnya begini. Misalnya bos es kerampul misalnya, contoh atau apalah, es apa namanya, mereknya aku udah tahu ya, pokoknya. Dia bilang, misalnya ada kecamatan, ada lembaga kantor, dia, Mas nek pesen rapat nih gue aku yuk. Sekarang rapat kan 20-30. Itu yang network kemitraan. Jadi bisnis UMKM apapun itu kemitraan. Contoh misalnya bisnis kaos di daerah Kalijambi sekitarnya. Itu saat ini kaos partai luar biasa ya mau pemilu. Iya. Ini booming kan? Nah, gitu. Ya. Nah, kalau jujur di pemilu ini memang Insan Mandiri netral. Maksudnya lembaga ini tidak berafiliasi politik, tidak berafiliasi partai. Maksudnya kita serahkan kepada masing-masing anggota untuk pada selerianya masing-masing. Menentukan pilihannya. Ya, namanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Kami tidak memaksa. Namanya agama aja la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan apalagi itu. Baik itu, kemudian yang terakhir infrastruktur dan regulasi. Infrastruktur apa? Kalau misalnya buat kaos atau cetakan kan alat. Kalau misalnya teh kerambul kan ya alat itu masih gelogi macam-macam. Kemudian cupnya itu, Pak. Kalau sedikit lebih atas lagi, kalau bisnis online nanti golek izin tuh Mas. Golek izin apa namanya itu, izin makanan itu toh. Itu Mas. Jadi kalau kita mau di UMKM ada 6 item tadi. 1 SDM, 2 produksi, 3 finansial atau modal, kemudian 4 pemasaran, 5 kemitraan, 6 infrastruktur dan regulasi. Itu. Oke, itu oleh-oleh untuk kita Pak ya. Misalkan diskusi kita. Nanti teman-teman di luar sana misalkan wah ini menarik. Saya mau buka es teh Jawa atau es teh apa namanya Pak. Iya. Misalkan mau pinjam ke kita itu kira-kira gimana? Datang, tapi syaratnya jadi anggota dulu. Oke. Jadi wajib ya Pak, harus jadi anggota. Iya. Bantu permodalan atau ekonomi Pak ya. Karena kita ini dari anggota untuk anggota, bukan untuk publik. Kita hanya melayani anggota, kan gampang jadi anggota ya, gitu. Ini udah 20 menit belum? Kalau belum masih yang teman, masih ada waktu? Masih Pak. Baik, jadi begini, kalau masih ada waktu, jadi begini. Kemarin ada catatan yang menarik ini. Ada gerakan bangga buatan Indonesia, namanya Gernas BBI. Gerakan bangga buatan Indonesia. Kadang-kadang orang itu kan demam merek, wah asal luar negeri, asalnya branded. Padahal bagaimana gerakan cinta Indonesia, gerakan cinta produk Indonesia.
Misalnya bedak ya bedak buatan Indonesia, mebel ya Indonesia, kaos ya buatan ibaratnya UMKM rasa buatan, nah gitu loh maksud saya. Nah dari itu sebenarnya ada istilah kemarin dalam muncul onboarding atau mungkin eksis itu di bulan Juni itu 22 Juni 2023 itu ada 22,6 juta UMKM data yang muncul kemarin di Muncul. Artinya sebenarnya banyak sektor-sektor real eksis itu di UMKM. Kemarin ada selendingan di daerah Kebak Kramat, beberapa pabrik, maaf ini, merumahkan, mem-PHK bahasanya, atau mungkin apalah, pengurangan karyawan. Tetapi UMKM masih bisa bangkit. Artinya sebenarnya sesulit apapun pasca pandemi ada kendala, tetapi ada cara hidup. Piye supaya iso mlaku, bagaimana bisa bangkit. Ada slogan UMKM, urip kuwi murup. Hidup itu harus menyala. Selama kamu ambekan, selama kamu masih bisa bernafas, bergerak dan hidup, di pojok-pojok kota pun pasti dapat uang, pasti bisa jadi uang. Jadi makelar, biro jasa, apapun kan, tukang pijet, Gojek, misalnya online apa, Gojek online atau ojek online dan segala macamnya. Itu satu kesimpulan. Banyak ya Pak ya? Iya, pemahaman saya satu kesimpulan bahwa UMKM masih bisa bertahan. Pesan wong Jawa, tanganmu coba gegem. Apa itu? Malas. Harus bergerak, obah. Sing obah bakale mama. itu saya mohon jenengan barangkali apa pesan. Ini kan dialog ya, kamu boleh berat. Dari yang disampaikan Pak Toto tadi ternyata ya ketika saat pandemi pun kemudian banyak yang dirumahkan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian ya namanya tuntutan hidup, kita bagaimanapun harus bisa hidup gitu ya. Kemudian bermunculanlah UMKM ya yang kecil-kecil, membuka usaha kecil-kecil, baik jasa biru ataupun apa, tidak tanpa kita sadari ternyata seperti itu banyak bermunculan ya. Kemudian juga sampai es teh juga. Padahal es teh itu kalau kita lihat secara apa ya, ekonomisnya itu mungkin gur es teh gitu ya dulu Pak ya. Tapi setelah ini ternyata menjadi booming dan kita lihat wah mereka ternyata hasilnya karena inovasi gitu ya. Dulu kan maaf ya, plastik kan nggak elegan. Wah ada manis, bagus, elegan kan, mau 3.000. Wah ngapain enak kayak gitu loh. Itu kan salah satu bentuk inovasi ya gitu. Ternyata tanpa kita sadari ya menjadi tren baru ya. Menjadi tren baru dan menjadi jalan untuk hidup gitu ya Pak ya. Dulu berpikirnya wah kadang itu kalau tidak kerja kita mau hidup, tidak kerja ikut orang kita mau kemana. Ternyata bisa memunculkan UMKM kecil-kecil seperti ini ya. Tanpa kita sadari ya sekarang. Es teh pun menjamur di bahkan sampai di pemberitaan es teh jumbo ya, es teh jumbo itu di pemberitaan menjamur luar biasa ya seperti contohnya seperti di sini Pak di Gembolong Sundari di jalan-jalan protokolnya saja banyak sekarang apalagi masuk ke desa-desa semakin tidak bisa dihitung sekarang untuk es teh itu. Oke, mungkin oleh-olehnya ada lagi Pak Toto yang bisa diberikan kepada kita oleh-olehnya atau mungkin kita mau mengobrolkan hal-hal yang lain. Jadi begini, sekali lagi sering kali ada 4 masalah di UMKM. Satu, masalahnya begini, orang kita wawancara, wah masalah apa tuh bro, kok nggak mau jalan eksin di UMKM? Aku nanti modal Kang. Bolak-balik modal. Padahal mindset mereka, kita berpikir otak kita, pikiran kita, tangan kita itu modal. Sadar nggak? Sehat itu modal. Jaringan teman itu modal. BMT ini juga bisa menjadi ajang permodalan. Orang itu nggak sadar. Yang saya lihat bukan modalnya, tapi semangat hidupnya yang kurang muncul. Kemudian yang kedua, izin. Kalau memang sifatnya izin itu sebenarnya kan sudah dibuka di zamannya Pak Jokowi. Izin itu gampang sebenarnya. Hanya kadang orang ketakutan. Ya.
Kemudian yang ketiga, memang ketika punya misalnya CV atau UD, ketika berkembang nanti urusannya pajak, ya wajar. Wong kita itu posisi aman makmur seperti ini kan ada fasilitas kenyamanan dari pemerintah, bayar pajak ya enggak apa-apa atau PPh dan segala macamnya. Kalau kita PKP ya ada PPN, pajak pertambahan nilai. Toh nanti kembalinya ke kita Iya. juga ya Pak ya. Tetapi PR yang paling mahal yang saya katakan baca dari Krambur, inovasi. Setiap kali UMKM tidak inovasi pasti hancur. Misalnya buat kursi ya, kursinya modelnya begini Monoton, jelek, nggak menarik mas. Oh itu betul itu Pak. Seperti yang sekarang es teh itu, Iya. kan awal-awal es teh jumbo gitu. Sekarang juga variannya semakin banyak Pak. Iya kan? Tidak hanya es teh saja, tapi juga ada mungkin es apa gitu. Saya melihat dulu yang dikemas sekarang ada es tebu dikemas begitu, ada es degan dikemas begitu, es degan dikomunikasikan dengan apa namanya jeruk, mulai inovasi baru gitu, ya kan? Nah, gitu. Itu upaya untuk tetap bertahan itu Pak. Iya, jadi hidup itu butuh inovasi dan kreativitas. Jadi inovatif dan kreativitas itu kata kunci dari pada UMKM. Tetapi kalau konsepnya Bob Sadino almarhum, kerja itu aksi, bukan mimpi. Ya. Wah, ngimpi terus ngapain? Aksi. Konsepnya Bob Sadino bukan mimpi, tetapi aksi. Bolehlah buat konsep sebuah impian, tetapi kata kuncinya UMKM adalah aksi. Harus ada aksi, harus ada eksekusinya. Iya. Itu dari saya. Nanti cuma dibayangin terus ya. Gak ke hati, Mas. Biasanya yang masih seperti itu ya, yang masih muda-muda Pak Toto gitu ya. Masih muda itu punya bayangan, wah aku pengen usaha gini, ketoknya nanti kalau gini, nanti kalau gini. Jadi di benaknya para pemuda itu biasanya banyak sekali mimpi, tapi mau mengeksekusinya itu masih terkendala. Wah nanti cara eksekusinya gimana ya, ketakutan seperti itu Pak ya. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya nanti ketika menjadi anggota BMT pun nanti juga biasanya bisa saling sharing seperti itu Pak. Iya betul. Jadi begini, kalau pemuda di tren 2023 kelemahannya kadang begini, mereka malas. Ketika seseorang sudah difasilitasi di rumah, mereka ketentok sidik atau kesulitan sedikit, mereka lemah. Ada tipe orang yang malas ketika menghadapi benturan. Yang kedua, mereka itu monoton. Untuk copy paste aja tidak mau. Nah, biasanya pemuda yang seperti ini agak letoy. Tetapi memang gen inovasi wirausaha ini memang harus ditumbuhkan dari rumah atau dari mitra bisnisnya. Nek merumongso nganggur, kalau merasa sendiri nganggur, kumpulnya jangan pengangguran. Cari teman yang di atasnya. Cari teman yang sudah usaha. Cari teman di atasnya. Biar nanti kita ikut ke atas. Gitu. Iya. Jangan berteman dengan di kubangan situ saja ya, di situ saja terus. Iya, maka harus inovasi. Gitu, Mas. Oke, gitu. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Toto itu tadi Pak, misalkan anak muda gitu ya. Kemarin saya juga sedikit membaca literasi itu memang ya karena ada generasi-generasi itu Pak, ada Gen Z, kemudian generasi X, Y dan apa seterusnya itu Pak. Itu memang setiap generasi itu ternyata memang ada kelemahan dan juga kelebihannya Pak. Nah salah satunya itu yang menjadi sekarang itu ya kelemahannya seperti tadi, untuk copy paste pun aja malas gitu seperti itu. Ya saya melihatnya karena memang bisa jadi ya karena saat ini kan sejak kecil pun itu sudah dimanjakan dengan teknologi, dalam artian tanda kutip ini Pak Toto. Sejak kecil itu sudah timang-timang dimudahkan dengan teknologi. Mau pesan makan tinggal pencet, mau beli apa tinggal pencet, itu kan memudahkan. Itu sisi positif. Nah, kemudian seperti itu kan nanti juga terbawa di tempat yang lain. Wah, nek mau usaha pingin usaha itu ya yang tinggal pencet-pencet menghasilkan uang gitu. Nah, terkadang juga ada yang bisa sukses dari situ. Mainan HP di rumah, mainan laptop, tahu-tahu beli mobil. Tetangganya sampai bertanya, usahamu apa tuh kuy? Kerja usaha kok tiba-tiba beli itu ya karena bermain teknologi. Tapi kan tidak semua juga beruntung dari situ Pak. Nah, terkadang yang menjadi negatifnya di situ. Wah, tidak beruntung di situ padahal sudah terlanjur senenge penake itu ya dimanjakan oleh teknologi. Pengennya kerja ya dengan teknologi gitu. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya jalan rezekinya manusia itu kan berbeda-beda. Nah, disitulah kita yang generasi muda yang sudah terlalu enak dengan teknologi harus
mau nggak mau ya kita itu harus realistis gitu Pak, harus Iya. siap juga dengan kenyataan bahwasanya pekerjaan itu ya tidak selalu mudah seperti kita bermain gadget seperti Iya. itu ya Pak ya. Ya. Jadi mensikapi apa yang jenengan sampaikan 2 item sebenarnya. 1, talenta. Jadi seseorang harus bisa bedah talenta. Aku cocoknya apa toh? Aku cocoknya itu, misalnya orang sukanya IT, bisnisnya IT jalan. Tapi nek gak mudeng IT, masalah. Kemudian yang kedua adalah pesaing kita. Jadi bisnis itu kan orientasinya bukan aku bisa jual apa. Salah satu item bisnis itulah masyarakat butuh apa. Oh, saya naik sepeda motor, ngoyak cepet, saya beli es kerampul kalau jalan. Nah, ini kan peluang potensi. Jadi bisnis itu 1, talentamu apa, kekuatanmu apa, 2, ada peluang apa, masyarakat butuh apa. Itu saja sebenarnya. Dari item itu sederhana sebenarnya. Tetapi banyak orang itu gagal. Sumbernya adalah kemalasan, malas bergaul, malas membuat jaringan, malas. Mereka udah ya hanya Males gitu. ya gitu ya Pak ya. Gitu ya. Ya memang ya seperti itulah keadaannya Pak ya. Terima kasih ya Pak Toto Oke. sudah membawakan oleh-oleh kita banyak Iya, mengenai siap. UMKM. Ya tetap kita berharap semua UMKM bisa Bangkit. segera Iya. bangkit dengan kata tanda kutip ya bangkit yang sebenarnya Iya, bangkit iya. itu Pak ya. Iya, iya. Seperti halnya sebelum pandemi kemarin. Iya. Ekonomi sudah ya berjalan dengan baik gitu ya. Pasca pandemi ini semoga nanti ekonomi juga segera pulih kembali dan Amin, bahkan amin. lebih gimana ya lebih baik Lebih lagi eksis. gitu ya, lebih Iya, eksis iya. lagi ya Pak ya. Semua lini tidak hanya di UMKM sebetulnya harapan kita ya Iya, Pak ya. iya. Oke ya mungkin itu dulu teman-teman yang bisa Terima kita kasih. obrolkan Iya. di kesempatan kali ini. Ngobrol UMKM. Kita ngobrol UMKM kali ini mungkin ya hanya sedikit ya apa yang bisa kita obrolkan, tapi ya semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk teman-teman dan untuk kita semua gitu. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan lagi Pak Toto? Baik, terima kasih teman-teman. Kalau kesulitan modal, jangan lupa silahkan datang di KPS BPS BMT Insan Mandiri. Jadi anggota kita fasilitasi. Gitu nih. Siap. Jadi untuk catatan bahwasanya BMT Insan Mandiri ini kantor pusatnya ada di Gemolong dan izin operasional kita itu provinsi ya Pak ya. Jadi KSP PSBMT Insan Mandiri berizin operasionalnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Kita ada di beberapa kabupaten. Ada di Sragen, kemudian Karanganyar, ada di Karanganyar, Boyolali, dan juga ada di Boyolali. Kita ada di beberapa kabupaten itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada di Solo Raya membutuhkan bantuan atau mau membutuhkan konsultasi bisa datang atau hubungi kita melalui sosmed. Nanti akan kita respon sebaik mungkin gitu ya teman-teman. Mungkin itu sedikit dulu apa yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini ya. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Terima kasih Pak Toto sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kita. Makasih. Mari kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.